Anda kembali di Metro hari ini dan 8 jam bersama para sandera itu tidak sesederhana tersebut ungkapannya karena memang ini merupakan proses yang sangat panjang. Misi ini juga merupakan misi yang sudah cukup panjang, tidak mudah prosesnya, banyak sekali rintangannya, banyak sekali pihak-pihak yang harus dilewati dan khususnya ini dalam hal membangun komunikasi dan juga kepercayaan terhadap kelompok Abu Sayyaf. Serta ini memang sudah terjalin kerjasamanya kurang lebih selama 1 bulan antara pemerintah Indonesia dan tim penyelamat jaringan Surya Paloh tersebut. Dan sebenarnya ini untuk proses penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf ini kita memiliki video persiapan di atas pesawat. Ya, ini adalah para tim penyelamat dari jaringan Surya Paloh yang saat itu kami berangkat. Termasuk saya juga ikut di dalamnya. Ini berangkat sekitar pukul 1 siang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Manila. Tapi sebelumnya selain dari proses ini sebenarnya untuk proses penyerahan sandera sendiri pertama dari kelompok Abu Sayyaf kepada perwakilan Yayasan Sukma itu berlangsung di Sulu. Juga ada salah satu reporter Metro TV yang meliput di sana, Desi Fitriani, yang melihat langsung proses penyerahan pertamanya. Nah, di sini tim penyelamat yang ditugaskan di Manila menyusun strategi untuk menyelamatkan para sandera dari Sulu ke Sambuaga. Di Sambuaga ini adalah proses-proses administratif banyak sekali yang harus dilalui oleh para sandera ini dan peran saya jujur saja saya sempat melupakan peran saya sebagai wartawan yang ingin mencari berita karena ternyata di sini tim yang ditugaskan memang harus dibagi-bagi. Dan di Manila, kemudian ada juga di Sulu, kemudian di Sambuaga. Nah, di Sambuaga di sini juga saya membantu proses koordinasi mereka berangkat dari Basilan, pulau penyanderaan mereka pertama menuju Sulu, kemudian menuju ke Sambuaga yang memang disitulah paling susahnya ya, dari Sulu ke Sambuaga. Karena dari Sulu ke Sambuaga ini mereka harus dilepas, artinya dari perwakilan tim penyelamat harus berpisah dari rombongan para sandera tersebut. Nah, ini mereka menjalani proses yang panjang sekali, perjalanan yang panjang dan melelahkan karena dari Basilan ke Sulu itu juga jaraknya sangat jauh, harus menggunakan perahu. Kemudian dari Sulu ke Sambuaga juga sama. Kemudian dari Sambuaga mereka tiba, ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ini mereka baru tiba. Dan saat mereka tiba ini langsung dilakukan proses verifikasi data mereka. Setelah proses verifikasi data, mereka juga dilakukan tes kesehatan. Seperti waktu itu mereka mengecek mengecek darah, kemudian suhu tubuh dan lain sebagainya. Karena banyak kekhawatiran bahwa kondisi tubuh mereka ini drop. Karena memang demikian ya, berat badan para 10 sandera ini turun drastis, lebih dari 5 kilo kira-kira setiap orang bisa saya gambarkan. Dan setelah mereka selesai melakukan verifikasi dan juga tes kesehatan, ini mereka dialihkan ke ruangan lain. Mereka menjalani proses briefing. Sebenarnya proses briefing ini adalah proses interogasi. Proses interogasi yang dilakukan antara pemerintah Filipina terhadap 10 sandera tersebut. Interogasinya ini seputar mengenai apa yang mereka alami selama di sana, kemudian apa aktivitas dari kelompok Abu Sayyaf. Khususnya mereka juga diminta terakhir mengenali cukup banyak wajah-wajah terduga kelompok Abu Sayyaf yang pemerintah keamanan Filipina ini sudah memiliki data-datanya sebelumnya. Di sini memang proses yang cukup panjang ini harus dilalui karena ini merupakan hal yang cukup sensitif. Kita juga harus masih menjaga kerjasama atau hubungan bilateral yang baik antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Dan dapat saya ceritakan juga kalau sebenarnya para sandera ini seharusnya mendarat lagi dari Sambuaga menuju Manila. Namun para tim penyelamat bisa memangkas perjalanan mereka sehingga mereka tidak perlu lagi menuju Manila untuk menjalani proses birokrasi lainnya. Nah, di sini saya juga membantu menjadi penerjemah karena memang hanya 2 orang warga negara Indonesia ABK saja ini yang bisa berbahasa Inggris, sedangkan para petugas keamanan Filipina ini membutuhkan informasi yang cepat karena waktunya juga sudah berjalan cukup panjang. Proses interogasi ini berjalan cukup panjang dan melelahkan, hampir 3 jam dan memang benar-benar menguras tenaga para 10 ABK tersebut yang belum beristirahat selama semalaman berangkat dari Basilan menuju ke Sambuaga tersebut.
Ya, ini adalah gambar-gambar saat proses briefing dan interogasi dilakukan. Ini yang tadi barusan gambarnya itu adalah kepala interogasi dari Pusat Keamanan Filipina. Ya, selanjutnya mereka setelah selesai diinterogasi ini kita menuju ke pesawat. Disitulah baru saya melihat keceriaan dari mereka, dan ini ada banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan kepada saya karena memang mereka di situ sudah bisa tertawa lepas, sudah bisa ngobrol, sudah bisa bercanda karena mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah akhir dari proses perjalanan panjang dan akan segera pulang dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Nah, untuk kisah yang pertama ini adalah dari Peter Townsend Barahama. Ini merupakan kapten dari kapal Brahma 12. Peter ini merupakan warga asal Batu Aji Batam. Banyak sekali cerita-cerita dari Peter yang diceritakan kepada saya. Yang paling saya ingat itu adalah ketika dia hanya menunggu hujan saat ingin mandi. Karena memang tidak ada kesempatan mandi atau membersihkan diri saat 36 hari proses penyanderaan tersebut. Dan Peter ini juga merindukan anak dan istrinya. Selanjutnya ini kita ada Julian Philip yang merupakan Chief Officer. Dia merupakan pria asal Minahasa, dan ini yang paling sempat membuat heboh ya karena keluarganya waktu itu juga beberapa kali diwawancarai oleh media menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam atas penyanderaan yang dialami oleh Julian Philip. Tapi yang saya catat kemarin adalah Julian ini ingin meminta semi rambut untuk menyemir rambutnya karena memang sudah cukup berantakan, panjang kondisinya, jadi ingin